Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair. Kita sudah memasuki Al-Kabiratu Ats-Tsalitsatu Asyrata, dosa besar nomor urut ke-13, aklu malil yatimi wa dzulmihi, makan harta anak yatim dan mendoliminya. Setidaknya ada 8 masalah yang perlu kita ketahui tentang masalah ini, pembahasan ini. Yang pertama, definisi yatim. Syekh Abdurrahman Al-Bassam di kitab Taisirul Alam, beliau mengatakan al-yatimu man mata abuhu walam yablugh. Yatim adalah siapa yang mati bapaknya sementara yang bersangkutan belum balik. Berarti harus ada 2 unsur. Yang bersangkutan belum balik, kemudian kehilangan bapaknya. Kalau dia kehilangan bapaknya sementara sudah kelas SMA, tidak bisa disebut yatim. Dia masih TK yang mati ibunya, juga tidak bisa disebut yatim. Jadi harus bapaknya yang mati dan dia belum balik. Sementara kriteria balik untuk laki-laki, kalau perempuan kan sudah tidak usah dibahas, yang penting wanita masuk haid. Kalau untuk laki-laki kriterianya 1 di antara 3. Yang pertama, kalau sudah mimpi basah, rufi al-qalamu an thalathatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Kelompok yang tidak dikenakan pasal dosa adalah anak kecil sampai dia mimpi basah. Oh, berarti disebut mimpi basah, disebut balik kalau dia sudah mimpi basah. Atau belum mimpi basah tapi an Atiyah Al-Qardi, uritu yauma bani Quraidota wa kuntu mimman lan yanbut fa khalla sabili. Aku ikut diikat, siap dipenggal leherku bersama seluruh Yahudi Bani Quraidah. Tiba-tiba celanaku diturunkan, dilihat ternyata di kemaluanku belum tumbuh bulu, akhirnya aku dilepaskan. Oh, berarti belum mimpi basah tapi sudah ada bulu di kemaluannya. Itu bisa dijadikan kaidah bahwa anak ini disebut balik. Atau rambutnya belum tumbuh tapi ada kriteria ke-3, uridat alayya yauma uhudin wa ana ibnu arba'a asyrata falam yujisni. Aku ikut berbaris supaya aku diizinkan ikut perang Uhud. Usiaku saat itu 14 tahun. Rasulullah menyuruhku pulang. Wa uridat alayya yaumal khandaq, tahun depan ketika aku ikut berbaris supaya aku diizinkan ikut perang Khandaq. Wa ana ibnu khamsa asyrata, saat itu usiaku sudah 15 tahun. Fa ajazani, beliau mempersilahkan aku ikut perang. Berarti 15 tahun. Jadi mana yang lebih dulu? Mimpi basah, tumbuh bulu di kemaluannya, atau usia 15 tahun?
Baik. Nah, jadi yatim adalah siapa yang mati bapaknya sementara dia belum balik. Dari kriteria ini berarti Nabi Adam jangan disebut yatim. Nah, karena belum pernah punya pengalaman punya bapak. Termasuk Nabi Isa tidak bisa disebut yatim karena terlahir memang betul-betul tidak punya bapak. Nah, di antara nabi yang barangkali masuk kriteria yatim, kalau kita buka sirah misalnya Nabi Musa termasuk yatim. Kalau Bapak buka ayat-ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Musa, yang ditampilkan ibunya bukan bapaknya. Misalnya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami berikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa supaya jangan buru-buru si bayi dilempar ke sungai Nil, beri kesempatan, berikan ASI terlebih dahulu baru lempar ke sungai. Sementara di surat Al-Qasas ketika betul dilempar ke sungai, siapa yang suruh ngikuti? Ternyata kakaknya yang perempuan, diikuti itu kemana arah peti itu mengalir hingga akhirnya oleh kakaknya diketahui bahwa peti itu nyangkut di istana Fir'aun. Berarti Musa termasuk nabi yang yatim. Termasuk Maryam, karena di surat Ali Imran yang disebutkan itu ibunya bukan bapaknya. Id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istri Imran bernadar, ya Allah saya bernadar bayi ini lahir nanti akan aku arahkan supaya berkhidmat ngawula untuk Masjidil Aqsa. Betul, akhirnya lahir. Ternyata yang diharapkan laki-laki, jedul perempuan, itulah bayi bernama Maryam. Hingga akhirnya beberapa ayat selanjutnya, wa ma kunta ladaihim id yulquna ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, sampai kalimat wa kaffalaha Zakaria. Penduduk Palestina ikut undian untuk siapa yang mengasuh Maryam. Ternyata pemenangnya adalah Nabi Zakaria. Jadi Maryam termasuk yatim, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika ada anak yatim, maka disinilah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, bukan membuka pintu untuk mendolimi anak yatim. Apa peluang amal soleh terhadap anak yatim? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam al-jannah, di surga sedekat ini. Beliau memperlihatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah itu berdekatan, itulah dekatnya aku dengan para pemelihara anak yatim. Barangkali Bapak penasaran, kalau itu pahala menyantuni anak yatim, bagaimana pahala menyantuni ibunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah kal qaim alladzi la yarqut was-shaim alladzi la yaftur. Menyantuni janda pahalanya setara dengan sholat tahajud non-stop dan saum sunnah tidak pernah berbuka sepanjang hidupnya. Kira-kira menarik anaknya atau ibunya? Insya Allah dua-duanya. Baik. Yang belakang protes, enggak kedengaran.
Baik, kita lanjutkan. Nah, menyantuni janda itu tidak selamanya identik untuk dinikahi. Ya, tolong diluruskan persepsi. Tidak. Jadi jangan dipahami harus menikahi yang bersangkutan. Oh, tidak. Maka tiwasan. Waduh, sopo sing ngomong ya. Baik, kita lanjutkan. Di Bekasi ada pasangan muda baru punya anak satu, suaminya meninggal dunia. Akhirnya saya minta kepada anggota majelis taklim, tolong perhatikan istrinya dan anaknya. Dengan cara apa? Open donasi setiap bulan, dikumpulkan. Duitnya dari bapak-bapak serahkan kepada perwakilan ibu-ibu, yang mengantarkan duit itu adalah ibu-ibu. Bapak-bapak gak usah ikut. Nah, itu seperti itu. Itu saya ancam, awas ada bapak-bapak yang ikut, awas. Akhirnya ibu-ibu sendiri, rombongan ibu-ibu yang datang. Nah, itu contoh menyantuni wanita yang ditinggal mati suami. Dan jangan sampai terjadi terenyuh dengan wanita yang ditinggal mati suami, kemudian akhirnya dinikahi, nekat menikahi wanita itu. Nah, setelah menikah, hubungan si laki-laki ini dengan istri pertama sering cekcok, bahkan istri pertama, istri kedua juga sering cekcok. Apa yang terjadi? Akhirnya si laki-laki ini cerai dengan istri pertama. Itu kan sama saja menolong janda tapi menjandakan istrinya. Itu kan Masya Allah, tragis. Baik, kita lanjutkan. Masalah ketiga, ternyata seorang wanita ditinggal mati suami, kemudian wanita ini mengasuh anak peninggalan suami yang tidak lain itu anak kandungnya sendiri. Ternyata si wanita ini dapat pahala memelihara anak yatim. Inilah yang ditanyakan oleh Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya Abu Salamah. Maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamata an unfiqa alaihim walastu bitarikihim hakada wa hakada innamahum baniya." Ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala memelihara anak yatim dengan cara memelihara anaknya Abu Salamah yang tidak lain itu suamiku sendiri, dan ini anak kandungku, hasil antara aku dengan Abu Salamah. Karena tidak mungkin sebagai ibu membiarkan anaknya terlantar. Maka Rasulullah menjawab, "Na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim." Benar, kamu dapat pahala memelihara anak yatim. Berarti seorang wanita ditinggal mati suami, kemudian dia pelihara anak itu, dia berhak menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian masalah keempat. Di depan mata ada anak yatim. Ternyata dia tidak pedulikan anak itu. Apa yang terjadi? Maka inilah surat yang berulang kali dibahas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Sering membahas surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad siapa mereka yang pendusta-pendusta agama? Ternyata apa? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Tidak peduli terhadap anak yatim, dia dianggap telah mendustakan agama ini. Berarti dosa besar. Baik. Masalah keempat. Kemudian masalah kelima, berkenaan dengan makan harta anak yatim.
hukum aslinya adalah haram. Jelas hukum aslinya adalah haram. Meskipun begitu, ada dua kondisi di mana bapak-bapak punya hak memakan harta anak yatim. Ada dua cara. Cara pertama, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Saya terjemahkan bebas. Ada anak yatim bawa nasi. Kelihatannya wajahnya sedih. Ngopo tole, saya pengen makan nasi goreng tapi cuma punya nasi. Akhirnya sini, bawa nasinya. Saya punya telur, saya punya bumbu, saya punya daging, mungkin punya sosis, saya juga punya minyak. Akhirnya berkumpullah dua harta, harta saya dan harta si yatim. Akhirnya setelah dimasak jadilah nasi goreng spesial. Setelah itu saya makan berdua dengan si yatim. Itu contoh memakan harta anak yatim dengan benar, diizinkan oleh syariat. Maksudnya mencampurkan harta milik kita dengan milik anak yatim kemudian dimakan berdua. Termasuk si yatim punya mangga dan jambu. Dia pengen rujak atau apa namanya, petis, lotis, ya lotis. Nah, sementara di rumah saya punya timun, punya bengkoang, punya ini dan itu, saya juga punya bahan sambal. Nah, akhirnya saya makan di bawah pohon mangga dengan si yatim, lotis tadi. Itu cara yang benar, satu. Yang kedua, man waliya yatiman falyatajirhu. Anak yatim, bapak ibunya meninggal dunia, kemudian punya harta yang ditinggalkan, akhirnya saya ambil alih, falyatajirhu. Jangan dibiarkan mandek, tapi apa? Diputar, dibisniskan. Nah, akhirnya setelah dibisniskan ada keuntungan sekian persen buat saya, sekian persen buat si yatim. Itu diperbolehkan. Meskipun kita bahas poin ke-5 berkenaan dengan harta anak yatim, aturannya adalah satu, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Intinya, jangan serahkan si anak yatim ini harta, dia kelola sendiri. Tapi ambil alih, cari orang yang amanat, orang yang punya keahlian mengelola harta itu. Seperti dia kehilangan orang tuanya meninggalkan sawah 20 hektar. Jangan dibiarkan sawah dibiarkan kemudian menjadi semak belukar. Kalau bapak petani, paham pertanian, ambil alih, tanami, begitu panen berikan sekian persen kepada si yatim dan sekian persen kita yang mengambil. Kemudian berkenaan dengan mengelola harta anak yatim, yang kedua, Rasulullah berpesan, la ta'ammaranna ala thnataini wa la tawilanna malal yatim. Jangan sekali-kali bercita-cita ingin ikut mengurus harta anak yatim. Jadi mengurus harta anak yatim itu jangan dijadikan cita-cita. Pokoknya kok tiba-tiba ujuk-ujuk tetangga menjadi yatim mendadak, ya sudah. Kalau kita punya kecakapan silahkan, tapi jangan berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan anak yatim yang duitnya banyak. Oh jangan. Pokoknya kalau ujuk-ujuk ada anak yatim seperti tetangga saya mendadak jadi yatim karena ibu bapaknya itu hobi tidur bareng di mobil. Kalau malam minggu, malam ahad, malam liburan itu suka tidur, bukan di kamar tapi di mobil, AC-nya dihidupkan. Ternyata terjadi kebocoran
Akhirnya dua-duanya mati. Akhirnya subuh itu anaknya menjadi yatim piatu. Maka harta yang ditinggalkan orang tua diambil alih oleh orang yang punya kecakapan dan punya sikap amanat, kemudian akhirnya dikelola. Kemudian fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim. Kalau si yatim ini sudah dewasa, sudah dinilai memiliki kecakapan, segera serahkan penuh harta itu kepada mereka. Jadi tunggu sampai betul-betul paham tata kelola, dia paham dunia pertanian. Kamu sudah gede, kamu sudah lulus fakultas pertanian, maka bapak akan serahkan ini tanah yang merupakan peninggalan kedua orang tuamu. Tapi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa man kana ghaniyan falyastafif. Kalau kalian wahai pengelola harta itu orang kaya raya, usahakan jangan mengambil sedikit pun dari hasil usaha memelihara atau mengelola harta anak yatim. Misalnya saya kaya raya, hidup saya sudah serba kecukupan, tiba-tiba ada anak yatim mendadak, sementara sawahnya 20 hektar, saya kelola, setiap panen 100% saya berikan kepada si yatim, sesen pun saya tidak mengambil. Itu hukumnya anjuran. Kalau mengambil boleh, tapi sangat dianjurkan si pengelola tidak mengambil sedikit pun. Kenapa? Wa man kana ghaniyan, siapa di antara kalian yang kaya, kalau sudah kaya ya sudah, tidak usah mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Masalah ketujuh, bagaimana status harta anak yatim? Apakah perlu dizakati? Saya tahu status ini dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membagi ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah badan dan ibadah harta. Kalau ibadah badan kaitannya dia sudah balik atau belum balik. Kalau ditanya, anak usia 7 tahun sudah wajib sholat tidak? Oh belum wajib. Anak TK sudah wajib haji belum? Oh belum. Loh duitnya banyak? Iya, meskipun duitnya banyak, dia hari ini daftar, hari ini bisa berangkat, tapi statusnya tidak wajib. Itu ibadah badan, haji, sholat dan lain sebagainya. Yang kedua ibadah harta. Ibadah harta tidak ada ketentuan dia balik atau tidak balik, yang penting sudah sampai nisab wajib diambil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya yatiman falyatajirhu wala tatrukhu hatta takulahu shadaqatu. Siapa yang mengambil alih harta anak yatim, kemudian dia kelola, akhirnya berkembang, kemudian mendatangkan keuntungan, lakukan itu, jangan sampai harta itu habis diambil zakat. Oh berarti harta si yatim kalau dikelola kemudian ada hasil sampai nisab wajib diambil zakatnya. Kemudian masalah selanjutnya, bagaimana hukuman orang yang memakan harta anak yatim? Di sini Imam Ad-Dhahabi membawakan surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim tidak lain dia sedang memasukkan ke dalam perutnya bara api neraka, dan dia nanti pasti akan masuk ke dalam neraka.
Sementara pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akharuna yaji'una bisuhur minan nar fayukdafuna bi afwahihim wa takhrujuna min adbarihim. Rasulullah melihat ada orang kemasukan bara api ke dalam mulut, tiba-tiba api itu keluar lewat pantatnya. Rasulullah bertanya, akhirnya Jibril menjawab, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ini hukuman bagi orang yang dulu suka makan harta anak yatim. Baik, terakhir berbicara tentang anak yatim, biasanya ada pertanyaan, apakah Islam mengenal hari raya anak yatim? Kalau di Bekasi di mana-mana tanggal 10 Muharram diadakan hari raya anak yatim. Maka jawabannya hadis dhaif pun tidak ada. Kalau dipaksa-paksakan ya hadis-hadis ilegal, hadis-hadis palsu. Tidak ada asal usulnya. Rasulullah tidak pernah menganjurkan bagi kita untuk mengadakan acara hari raya anak yatim. Bahkan sebagian ulama menyebut ditengarai hari raya anak yatim itu muncul dari orang-orang Syiah mengambil tanggal 10 Muharram, hari di mana Husain dibunuh di padang Karbala. Jadi intinya tidak ada hari raya anak yatim. Selesai, ada pertanyaan, saya persilahkan. Materi umum. Udah, ada pertanyaan? Ibu-ibu, ya silahkan Mas. Ya. Baik. Jadi gini, Islam itu mengenal musyarakah, mengenal juga musaqat dan muzara'ah. Musyarakah itu apa? Musyarakah itu ada dua orang ketemu, punya potensi berbeda, kemudian melakukan kerja sama. Maka Rasulullah menyampaikan firman Allah, ana salitsus syarikaini ma lam yakhunhuma. Aku akan menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama. Selama dua orang ini kompak, saling jujur, tidak ada yang berkhianat. Contohnya apa? Contohnya yang bangun rumah, kan ada tukang dan ada laden. Nah, pihak ketiga Allah ridho kepada dua orang itu. Contoh lagi apa? Sopir dan kondektur. Maka Allah menjadi pihak ketiga. Ternyata kondektur jujur, Pak, ini penghasilan kita sehari sekian duitnya. Maka Allah meridhoi dua orang itu. Termasuk dalam bab musaqat. Musaqat itu, saya punya sawah membentang luas, tapi saya tidak paham tata kelola menanam padi, kemudian panennya bagaimana, cara menjualnya bagaimana. Akhirnya saya panggil orang, Mas, Anda lulusan fakultas pertanian, Anda juga memang bertani dari kecil dengan bapaknya. Bagaimana kalau saya serahkan sawah ini, silahkan Anda tanami, nanti hasilnya kita untuk berdua. Berarti Allah ridho dengan pemilik sawah dan pengelola tadi. Nah sekarang, berapa persentasenya Islam tidak pernah mengatur? Berapa persen? Murni diserahkan kepada kedua orang itu. 30-70 boleh, 60-40 boleh. Sementara pada tanah-tanah di Khaybar, ketika Rasulullah dan para sahabat tidak punya waktu untuk ngurus kebun-kebun itu, akhirnya diserahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar dengan kesepakatan 50-50. Tapi 50-50 ini tidak paten, tidak bisa dipukul rata di semua daerah.
Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada seorang yang membayar anak yatim, tapi dia tidak sholat gimana? Anak yatim? Ada seseorang anak-anak yatim diobeni dari itu, tapi orangnya itu tidak sholat. Oh, nggak sholat. Wah, ini angel. Baik. Kalau orang yang tidak sholat, sementara para sahabat sepakat, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Seluruh sahabat sepakat, tidak ada satu amal ibadah kalau ditinggalkan pelakunya berstatus kafir kecuali sholat. Berarti kalau tidak sholat, sebaik apapun seluruh amalnya tidak akan diterima. Tapi Pak Buya Hamka bagus, punya jawaban bagus ketika beliau ditanya. Si A orangnya baik, murah senyum, baik dengan tetangga, suka menolong, tapi tidak sholat. Sementara B sholat, tapi di mana-mana bikin masalah, sering ngapusi. Maka Pak Buya Hamka menjawab, tidak sholat saja baik kepada sesama, sering menolong, coba kalau dia sholat, wah tambah baik. Sementara si B, dia tidak sholat, tapi kelakuannya seperti itu. Bisa dibayangkan, seandainya dia tidak sholat pasti lebih parah lagi. Itu jawaban beliau. Baik, ada lagi yang lain? Ini masih anak yatim semuanya. Coba yang di luar yatim apa? Karena masalah ini sudah jelas. Nah, tapi bicara anak yatim tadi, memelihara anak yatim tidak sholat. Coba kita lihat Abu Thalib. Abu Thalib itu kurang apa coba? Dia yang memelihara Rasulullah dari kecil ketika Rasulullah kehilangan bapak, ibu, dan kakek. Abu Thalib di garda paling depan membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahannya cuma satu. Lama hadarat Abu Thalibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah datang menengok. Wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ternyata saat Rasulullah menengok Abu Thalib, di samping Abu Thalib sudah ada dua tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Akhirnya Rasulullah mengambil kesempatan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat aku akan bersaksi di hadapan Allah atas keislamanmu. Karena sampai detik itu Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Dua orang ini nggak terima. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu berani mengkhianati bapakmu Abdul Muthalib. Fa'ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ada Rasulullah mengulangi ajakannya, dua orang ini mengulangi provokasinya. Nah, Abu Thalib itu gayanya apa? Gaya berpikir Abu Thalib itu apa? Pengen diterima di semua kalangan. Nah, ini bahaya. Di kalangan Muslim pengen diterima dengan cara membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia juga tidak mau masuk Islam karena dia ingin diterima di kalangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya. Ini kan gaya berpikir demokrasi kan begitu, diterima di semua kalangan lini. Nah, itu salah besar. Akhirnya Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Rasulullah pun bersumpah, la astaghfiranna malam unha anka, wahai paman, aku benar-benar akan mengistighfarkan engkau selama tidak ada larangan. Langsung turun
maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampun buat orang musyrik meskipun dia kerabatnya sendiri. Ini jadi ayat langsung menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat sedih apa? Yang membuat saya sedih. Jadi dua orang ini kan si kafir yang provokator tadi, yang menyebabkan Abu Thalib tidak jadi bersahadat. Di pintu itu ada orang kafir namanya Sa'id ibnul Musayyab. Di kemudian hari yang meriwayatkan hadis ini, Sa'id ibnul Musayyab akhirnya mengucapkan syahadat. Dari dua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah akhirnya juga mengucapkan syahadat. Sudah provokator yang menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat, suatu hari kok masuk Islam. Mungkin bapak-bapak kalau boleh protes, yo Abu Thalib yang bersahadat, kan begitu. Tapi ya begitulah, Allah punya hak untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak ada hak wahai Muhammad menentukan yang dapat hidayah itu orang-orang yang engkau cintai. Ternyata orang-orang yang engkau benci selama ini akhirnya malah berbondong-bondong mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba seandainya Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat terus dicabut nyawanya, Islamnya diterima dan dia berhak mendapatkan pahala memelihara anak yatim, dan yang dipelihara bukan orang sembarangan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi yang lain? Adzan sebentar lagi. Iya, silakan. Kita membahas tentang dosa memakan harta yatim. Tapi dalam keterangan ini, yang saya terima, yang namanya memakan harta anak yatim itu yang seperti bagaimana? Yang pemberian juga itu yang seperti bagaimana itu ya? Wah. Tentang apa itu peninggalan harta anak yatim. Ya, contoh yang pernah saya lihat, dana-dana untuk anak yatim, donasi-donasi buat yayasan. Ternyata sebagian untuk beli mobil pribadi, dana-dana buat anak yatim, tapi dibagi-bagi dulu ke anak-anaknya. Itu contoh. Jadi amanat dari donatur untuk anak yatim malah diperuntukkan bukan untuk anak yatim semuanya, tapi dia ambil untuk kepentingan pribadi, padahal dia sudah kaya raya. Dan ini banyak terjadi di yayasan-yayasan. Alhamdulillah belum pernah saya dengar kasus ini di Solo Raya. Di sana nggak usah saya sebut. Jadi ada banyak yayasan akhirnya ketahuan dia tidak amanat dengan bantuan dari para dermawan. Itu contohnya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Yang mengelola, yang memelihara anak yatim berhak dapat zakat. Yang mengasuh, dia kaya. Oh, baik. Udah adzan ya? Jadi gini, tadi ayatnya apa? Kepada para pengelola, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kalian itu hidupnya sudah cukup, alangkah baiknya hasilnya 100% berikan kepada si yatim, Anda tidak usah ngambil sedikit pun. Nah, itu pengelola dianjurkan untuk tidak mengambil keuntungan dari mengelola harta anak yatim, apalagi zakat. Itu lebih tidak berhak lagi, kecuali dia kaya raya tapi dia masuk di badan amil zakat karena dia masuk kelompok nomor urut ke-3, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha. Amil itu nomor urut ke-3.
3. Tapi yang disebut amil bukan amil dadakan. Memang tiap hari ngantor dari jam 8 sampai jam 4, maka orang ini berhak dapat gaji dari statusnya sebagai karyawan badan amil zakat. Bukan setahun sekali kami panitia zakat siap menerima kemudian mengambil, itu tidak. Oh belum. Baik. Tadi sebelah sini lapor. Coba belakang dulu biar terpantau. Ya, Pak Takin. Nah, itulah piatu itu hanya di Indonesia. Jadi dalam Quran dan hadis tidak ada piatu. Yang ada begini. Saya Abdullah Al-Basam menerangkan, yatim dalam dunia manusia yang mati bapaknya, yatim dalam dunia binatang itu yang mati ibunya. Cuma itu aja yang ingin bahas. Jadi coba ayam lahir, ibunya disembelih, bapaknya ikut ngasuh tidak anaknya, mbuh rawero. Jadi yang maka binatang disebut yatim kalau yang mati ibunya. Itu saja. Itu di kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Oh, berarti nanti ketemu pelajarannya di Ustadz Khairon Taufik bab anak yatim insyaallah. Masya Allah, ini kapan? Silakan Pak Sigit. Basah bulu 15. Kemudian kalau pengelolaan itu sudah mencapai batas sampai anak 12 tahun. Padahal anak itu kalau diserahkan hasilnya belum bisa menguasai. Nah, jawabannya fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim. Kalau mereka sudah dewasa dan mampu mengelola harta, berikan. Udah lulus kuliah tapi dia boros, bahaya kalau diberikan. Jangan. Tunggu sampai rusdan. Rusdan itu usia dewasa tapi dia juga punya tanggung jawab megang harta. Itu caranya. Udah, ada lagi? Ya Allah, baru hari ini saya. Masih 3 menit. Silakan. Ada pertanyaan, ini dari tadi yatim terus. Coba yang tetangganya tidak yatim nanya yang lain itu. Atau nanya yang viral-viral apa sekarang hari ini yang cukup viral. Masalah banjir pernah saya terangkan, ayat-ayat tentang banjir. Kenapa banjir? Terus apa lagi? Ibu-ibu mau bertanya? Ya, silakan. Kalau yang mati ibunya itu bukan yatim, Bu. Yes, pokoknya nggak apa-apa ibunya mati, tapi sejam kemudian bapaknya mati. Udah. Jadi ya yang mati harus bapaknya. Nah, contoh. Saya ikut mengelola sebuah sekolah. Kemudian sekolah itu memberi fasilitas anak yatim beasiswa sampai selesai. Ada bapak-bapak, Pak, saya bisa tidak anak saya dapat beasiswa? Lah bapak masih hidup gimana? Tapi ibunya mati. Ya nunggu bapak mati nanti akan kita biayai. Nggak bisa ibunya yang mati kemudian dipaksa-paksa. Baik. Nah, kemudian keluhan orang yang memelihara anak yatim. Kok rata-rata anak yatim nakal-nakal? Kok di Bekasi itu nakal-nakal. Kalau bahasa Bekasinya songong-songong. Ya, akhirnya anggota pengajian kita yang mengeluh anak-anak yatim yang dipelihara nakal-nakal, saya jawab, pahalanya hebat, maka ujiannya juga harus hebat. Inna idomal jaza ma'a idomil bala. Besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Ya, alhamdulillah. Silakan adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya menyitir pertanyaan kemarin di sebuah majelis taklim tentang definisi sholat khusyuk. Oh, mau nanya? Silakan. Yatim lagi. Ya, pokoknya gini, ibunya nikah lagi, dapat laki-laki kaya raya. Apakah anak ini tetap berstatus yatim? Iya, selama anak ini belum balik. Yang penting belum balik, karena dia kehilangan bapak. Betul, dia dapat bapak lain, tetap tesnya memiliki bapak kandung dengan bapak sambung itu pasti beda. Itu yang pertama. Kemudian nah, ada pertanyaan lagi. Ketika bapak dan ibunya mati bareng, si anak ini ikut keluarga ibu atau ikut keluarga bapak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi dari pihak ibu berperan mengambil alih peran ibu kandungnya. Berarti ditinggal mati bapak ibunya, anak dibawa keluarga ibu. Tapi nanti kalau si anak ini mau menikah, walinya siapa? Dari pihak bapak. Inilah adilnya syariat Islam. Dua pihak keluarga itu sama-sama berperan. Untuk hadonah, ngasuh, itu keluarga ibu. Tapi untuk menikah, keluarga bapak yang punya hak. Udah selesai, nggak ada yatim-yatiman lagi. Jadi dalam Islam tidak ada yatim piatu, yatim ya saja, yatim saja. Nah, berkenaan dengan sholat khusyuk, di Bekasi itu ada
Ustadz katanya spesialis pemateri sholat khusyuk dan pesertanya juga harus bayarnya mahal kalau ikut pelatihan sholat khusyuk. Sebenarnya sholat khusyuk itu sudah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat berapa itu? 25 kalau tidak salah. Pokoknya di lembar sebelah kanan. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali dilakukan oleh orang-orang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Ayat di bawahnya, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang yakin bahwa dia akan ketemu Tuhannya dan kepada Tuhannya dia akan dikembalikan. Prakteknya bagaimana? Jadi orang khusyuk itu yakin saya akan kembali menghadap Allah, berarti saya akan mati. Maka Rasulullah berdasarkan ayat ini berpesan kepada kita, sholli sholata muwaddi, sholatlah seperti orang yang terakhir kali menunaikan sholat. Jadi nanti Bapak sholat isya, bayangkan ini sholat saya terakhir, saya tidak akan ketemu sholat subuh. Itu namanya yakin dia akan ketemu Allah. Ternyata masih hidup besok. Ya udah, sholat subuh tanamkan, ini sholat saya terakhir, saya tidak akan ketemu sholat duhur. Pasti kualitas sholatnya bagus. Itulah yang disebut dengan sholat khusyuk. Insya Allah cukup. Inilah kajian kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Al-kidbu 'alallahi wa rasulihi, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.